Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita kaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, ketika orang-orang yang beriman mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam kenikmatannya, ternyata ketika di surga itu ada yang dijadikan pimpinan. Bagaimana gambaran kepemimpinan seseorang yang dikatakan dia pimpinan orang-orang yang ada di surga? Tidak ada penjelasan yang lebih rinci, namun ada pimpinannya. Para jamaah yang saya muliakan, ada pimpinan dari lelaki-lelaki dewasa yang masuk surga, ada pimpinan dari wanita-wanita yang masuk surga, ada pemimpin dari pemuda-pemuda yang masuk surga. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang kita dapatkan informasinya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu adalah pimpinan dari orang-orang dewasa yang masuk surga. Para jamaah yang saya muliakan, berdasarkan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazara ila Abi Bakar wa Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sahabat Abu Bakar dan Umar. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhani sayyida kuhuli ahli al-jannah minal awwalin wal akhirin illa nabiyyin wal mursalin. Dua orang ini, kata Nabi, ini adalah sayyid, pimpinan dari orang-orang surga yang ada, dari orang-orang yang pertama dahulu sampai orang-orang terakhir, kecuali nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi kepada Ali yang menceritakan hadis ini, la tukhbirhuma ya Ali, Ali, kamu jangan cerita kepada kedua orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga ada riwayat yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua sahabat ini adalah pimpinan dari orang-orang dewasa yang masuk surga, dari orang-orang pertama dahulu, artinya dari umat-umat terdahulu yang mereka beriman kepada rasul mereka dan kemudian masuk surga, sampai kepada orang-orang berikutnya. Abu Bakar dan Umar jadi pimpinan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu.
Para jamaah yang saya muliakan, kata Nabi, ya kecuali nabi-nabi dan kecuali rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, tentu ada pimpinannya. Kemudian kata Nabi SAW ketika itu kepada Ali, la tukhbirhuma ya Ali. Ali, jangan kau ceritakan, jangan kau beritakan hal ini kepada dua orang itu ya. Sepertinya Nabi SAW ingin merahasiakan tentang keberadaan kedua sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Para jamaah yang saya muliakan, bagaimana dikatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah pimpinan dari orang tua atau orang dewasa dari orang-orang yang masuk surga, sementara yang masuk surga itu semuanya kan muda-muda. Ya, sudah kita kemukakan dalam keterangan yang berlalu, yang masuk surga itu umurnya antara 30 sampai 33 tahun. Loh, kok dikatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah pimpinan dari orang dewasa, dari orang tua yang masuk surga? Para jamaah yang saya muliakan, masalahnya adalah terkait dengan kematian waktu hidup di dunia. Ada di antara kita yang mati tua. Soal umur ada beda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan antara 30 sampai 40-an tahun ke atas, ada yang mengatakan 30 sampai 60-an ke atas. Ya, tapi yang jelas ini Abu Bakar dan Umar ini adalah pimpinan dari orang-orang dewasa, orang-orang tua yang masuk surga. Allah jadikan kedua sahabat ini menjadi pimpinan. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itu yang kita dapatkan dari informasi hadis Nabi SAW. Ya, ada rasa bahwasanya saya ini orang tua. Iya. Ada rasa saya ini anak muda, makanya dikatakan ada pimpinan dari anak muda yang masuk surga, pemuda-pemuda yang masuk surga. Ya, keberadaan kita di dunia ada yang meninggal tua dan ada yang meninggal muda. Perasaan seperti itulah yang kemudian nanti ya di surga itu ternyata ya ada yang jadi pimpinan di surga. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, tentang keberadaan kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, memang kalau kita perhatikan kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sahabat yang terkemuka dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan Abu Bakar, orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, teman dekat Nabi SAW. Dan kemudian Abu Bakar itu dengan ibadahnya, dengan amalnya, dengan pengorbanannya, memang dirasakan oleh Nabi, dirasakan oleh kaum muslimin yang ada. Umar bin Khattab, Nabi berharap Umar bin Khattab itu beriman masuk Islam, dan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah. Kalau gak Abu Jahal, Umar. Ternyata Umar yang masuk Islam, beriman kepada Nabi SAW. Dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dia demikian mendukung perjuangan Nabi SAW. Kendati pun sebelum-sebelumnya Umar bin Khattab demikian sangat membenci Rasul SAW. Jadi memang kedua sahabat ini sahabat yang terkemuka, sahabat yang demikian ya lebih bila dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Para jemaah yang saya muliakan, kita perhatikan beberapa gambaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kedua sahabat ini. Kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam suatu hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya ada dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya fi sabilillah du'iya min abwabil jannah
barang siapa yang mengeluarkan, membelanjakan sepasang dari berbagai sesuatu demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, dia nanti akan dihimbau dari pintu-pintu surga yang ada. Yang dimaksud mengeluarkan sepasang adalah seperti umpamanya dulu kendaraan untuk perang, onta, kuda, uang dinar, uang emas dan uang perak, dan berbagai kebutuhan yang dikatakan itu adalah sepasang. Nah, para jemaah yang saya muliakan, kata Nabi seperti demikian. Kemudian kata Nabi, ya Abdullah, hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang dia itu ahli salat, menekuni salat waktu di dunia, baik salat wajib demikian juga salat sunnah, dia akan diimbau dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang dia itu ahli jihad, suka berperang demi membela agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan diimbau dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang dia itu ahli sadaqah, suka beramal dengan harta, zakat, infak, sedekah, bantuan, sumbangan, wakaf dan lain-lainnya, dia akan dihimbau dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi asyam min babir rayyan. Barang siapa yang dia itu ahli puasa, menekuni puasa setelah yang wajib dengan puasa-puasa sunnah yang ada, dia akan dihimbau dari pintu asyam, pintu puasa yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Lantas sahabat Abu Bakar ketika itu mengatakan, ma'ala hadzal ladzi yud'a min tilkal abwab min darurah. Ya Rasulullah, apa enggak kerepotan kalau ada orang yang diimbau dari semua pintu itu? Wa hal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah? Apa ada seseorang ya Rasulullah yang namanya diimbau dari semua pintu itu? Kata Nabi, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Aku berharap kau orang termasuk di antara mereka yang dihimbau dari semua pintu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu orang yang dengan ibadah, menekuni ibadah, orang yang dia itu menekuni amal dengan semua kesempatan amal yang ada, salatnya, puasanya. Para jemaah yang saya muliakan, masya Allah sekali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, amalnya dari sejak periode Makkah sampai periode Madinah Al-Munawwarah, setiap kali ada budak yang beriman kepada Nabi disiksa oleh tuannya, orang-orang lapor kepada Abu Bakar, Abu Bakar ada budak yang beriman disiksa habis-habisan oleh tuannya, coba tanya berapa harganya, dibeli dan dimerdekakan, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika di Madinah persiapan perang, Abu Bakar memberikan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar ini masya Allah sekali. Saya terkait dengan gambaran sahabat Abu Bakar ini berkesimpulan, kalau memang kita bisa semuanya, kenapa enggak? Bisa menekuni ibadah, tekuni ibadah. Bisa dengan amal-amal, dengan kebaikan-kebaikan. Apa bentuk amal yang bisa dilakukan? Kaya, punya harta banyak, berikan harta untuk kepentingan agama Allah, untuk bantu kaum muslimin. Beri ilmu, berikan pencerahan untuk menunjukkan orang-orang kepada kebenaran agama yang ada. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pemikiran, bisa dengan waktu. Artinya hidup ini memang harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Abu Bakar orangnya seperti itu yang diceritakan di dalam hadis Nabi SAW kepada kita. Dalam hadis yang lain kita jumpai tentang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada sahabatnya, man asbaha minkumul yawm shaiman, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, man tabi'a minkumul yawm janazah, siapa di antara kalian yang hari ini ikut mengantarkan jenazah ke kuburan? Abu Bakar bilang, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kemudian kata Nabi,
Man at'ama minkumul yaum miskinan, siapa di antara kalian yang hari ini ngasih makan orang miskin? Abu Bakar bilang, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, man ada minkumul yaum maridan, siapa di antara kalian yang berkunjung kepada orang sakit? Siapa yang berkunjung kepada orang sakit hari ini? Sahabat Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah, tidaklah berkumpul poin-poin kebaikan itu pada diri seseorang kecuali dia itu pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Wah, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Masya Allah sekali dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Para jamaah yang saya muliakan, kita disuruh untuk meneladani Rasulullah SAW. Rasanya kalau untuk sebaik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam rasanya berat. Nah, tapi ada manusia biasa yang bukan Rasul, Abu Bakar, dengan kebaikannya. Hendaknya kita memperhatikan sahabat Abu Bakar itu dengan kebaikannya, karena memang dia adalah sahabat yang terbaik dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, kata Nabi, mali ahadin indana yadun illa waqad kafa'nahu, tidak ada seseorang di sisi kami yang punya kekuatan, yang punya kelebihan, kecuali kami sudah balas kebaikannya itu, siapapun dia. Makhala Abu Bakar, selain Abu Bakar. Fa inna lahu indana yadan yukafihu Allahu biha yaumal qiyamah. Abu Bakar itu di sisi kami dengan kekuatan, dengan kelebihan yang ada pada dirinya, dengan kebaikan-kebaikannya, Allah yang akan balas dia di hari kiamat nanti, karena sangat banyaknya jasa dan kebaikan Abu Bakar yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma nafa'ani malu ahadin qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada seseorang yang memberikan manfaat, nolong aku dengan hartanya seperti Abu Bakar yang nolong aku dengan hartanya. Walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, ala wa inna sahibakum khalilullah. Kalau sekiranya aku boleh mengambil khalil, teman akrab yang sangat dicintai, kalau boleh aku mengambil seorang khalil, aku akan ambil Abu Bakar itu menjadi khalil aku. Ala wa inna sahibakum khalilullah. Ketahui oleh kalian, sahabat kalian ini, teman kalian ini, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya adalah khalilullah, saya adalah khalil Allah. Tentang khalilullah, ya, teman akrab, teman dekat yang berada pada puncak kecintaan, itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, ya, melihat bagaimana sahabat Abu Bakar itu dengan kebaikan-kebaikannya, rasanya nggak bisa balas kebaikan sahabat Abu Bakar itu, karena memang dia yang demikian mengorbankan semua yang ada pada dirinya demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, ya, kalau kita perhatikan bagaimana sejarah hidup Abu Bakar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang kita lihat demikian sangat berlebih yang namanya kebaikan Abu Bakar itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abu Bakar Siddiq. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang menyebutkan keutamaannya banyak sekali. Secara hubungan personal, Nabi demikian dekat dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sahabat Nabi sekaligus menjadi mertua Nabi.
karena putri Abu Bakar Aisyah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali. Dan itu terlihat dari sejak awal di Mekah sampai di Madinah Al-Munawwarah, Abu Bakar itu orangnya betul-betul berada pada puncak kebaikan. Perhatikan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu. Saya katakan demikian sangat banyak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa baiknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Umar juga tidak kalah kebaikannya dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq, tapi di bawah. Kelebihan-kelebihan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi demikian memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betul-betul kelebihan Umar disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jumpai bagaimana kelebihan sahabat Umar. Para jamaah yang saya muliakan, berdasarkan hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya ada dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau kana min ba'di nabi lakana Umar ibn al-Khattab. Kalau ada nabi sesudah saya, orangnya adalah Umar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sampai seperti itu Nabi mengatakan tentang Umar. Kalau ada nabi sesudah saya, itu orangnya adalah Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan Umar bin Khattab itu juga dengan kelebihan-kelebihannya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad juga, Nabi mengatakan, innallaha ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu ada di lidah, di ucapan Umar, dan ada di hatinya. Sampai begitu Nabi mengatakan kebenaran itu ada di lidah, di ucapan Umar, di kata-kata Umar, dan ada di hatinya. Sepertinya Umar itu selalu benar dengan apa yang diucapkannya. Kendati pun tidak seperti demikian, Umar manusia biasa, punya kesalahan, punya kekhilafan, tapi Nabi mengatakan di lidah Umar, di ucapan Umar itu ada kebenaran, di hati Umar itu ada kebenaran. Para jamaah yang saya muliakan, ternyata memang dari apa yang kita lihat terkait dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, usulan-usulan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata sejalan dengan Allah. Dalam kurung Allah turunkan ayat Al-Quran seperti kata-kata Umar kepada Rasul. Hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, hadis riwayat Bukhari, kata sahabat Anas, qala Umar berkata, wafaqtu rabbi fi thalath, saya sejalan dengan Tuhanku Allah pada 3 hal. Fakultu, saya pernah bilang, ya Rasulullah, lawit takhadna min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, bagaimana kalau makam Ibrahim itu kita jadikan sebagai tempat salat? Usul Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gak berapa lama turun ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Para jamaah yang dimuliakan, makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dulu posisinya mepet Ka'bah.
Itu ibarat andang kalau dalam kehidupan kita sekarang, tukang yang naik untuk membangun ya bangunan yang ada. Saking lamanya Nabi Ibrahim berdiri di atas batu itu, ngecap kaki Nabi Ibrahim, dan itu makam Ibrahim. Kemudian ya pada masa Rasul diundur sehingga posisinya ada seperti yang sekarang ini. Dan ini adalah sejak masa Rasul SAW ada searah dengan pintu Ka'bah. Bagi orang yang setelah melakukan tawaf, disunnahkan untuk melakukan sholat sunat tawaf dengan mengambil posisi di arah belakang makam Ibrahim. Itu ayat, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Para jamaah yang saya muliakan, kemudian Umar juga pernah bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka ayyahtajibna fa innahu yukallimuhunna albar wal fajir. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau suruh istri-istri kamu itu ya berhijab dengan pembatas? Sebab yang ngomong, yang datang kepada istri kamu itu ada orang baik dan ada orang yang tidak baik. Bagaimana Rasulullah? Kalau ya ada hijab, pembatas, tabir antara orang yang datang kepada istri kamu yang mau ngomong dengan segala kebutuhannya. Nggak berapa lama turun ayat hijab. Turun ayat hijab yang memerintahkan kepada Nabi agar istri Nabi berhijab ketika berhadapan dengan orang-orang yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, kemudian para jamaah yang saya muliakan, usul Umar radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keberadaan istri-istri Nabi yang demikian cemburu. Ya, Umar menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Umar ya kepada Nabi untuk istri-istri Nabi, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Barangkali Tuhan, jika Muhammad Rasulullah itu menceraikan kalian, Allah akan gantikan kepada dia istri-istri yang lebih baik dari kalian. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini yang mengingatkan istri-istri Nabi. Para jamaah yang saya muliakan, inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang demikian dengan usulan-usulannya diterima oleh Nabi, dan kemudian turun ayat hijab, turun ayat yang menegaskan jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Kemudian istri-istri Nabi itu diperingatkan oleh Allah dengan turunnya ayat yang mengingatkan mereka supaya mereka jangan seperti itu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Umar masya Allah sekali orangnya. Di dalam hadis dijelaskan, kalau Umar lewat di suatu tempat, di suatu jalan, setan gak berani ngambil jalan itu, cari jalan lain. Nabi SAW mengatakan, ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi ma laqika syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar Ibn al-Khattab, demi yang diriku ada di tangannya, kalau syaitan jumpa dengan kamu lewat di suatu jalan, dia nggak berani jalan di jalan kamu, dia akan cari jalan yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ditakuti ya oleh setan, setan takut dengan Umar. Ya seperti itu. Perempuan-perempuan kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ngomong akrab, bisa ngomong enak. Kalau Umar datang terdiam semuanya. Kerennya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya seperti itu. Ya, para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti demikian terkait dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betul-betul Umar itu ya dengan kebaikannya, dengan kepribadiannya, dengan amalnya, dengan ketegasannya,
Umar orangnya betul-betul ya demikian tegas dan pasti, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar kepada Umar sebagai Al-Faruq, sebagai pembatas, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bagi Umar, yang hak hak, yang batil batil, tegas dan pasti. Kalau kita perhatikan sosok yang terkait ya dengan ya dua sahabat ini, Abu Bakar orangnya lembut sekali, Umar itu orangnya tegas dan pasti. Para jamaah yang saya muliakan, Umar pernah ngeritik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang munafik, Umar protes, ya Rasulullah, loh kok disolatkan? Nabi bilang, saya diberi hak pilih. Ya, apakah saya solatkan atau gak saya solatkan? Kalau perlu saya mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia diberi ampunan oleh Allah lebih dari 70 kali. Ternyata turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan gak boleh. Ya seperti itu. Umar bin Khattab Masya Allah sekali. Dan ya betul-betul ketika kita lihat ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dengan ya segala ya ketegasannya, kepastiannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngomong pasti, tegas, dan dibuktikannya di dalam kehidupannya. Amal dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar selalu beriringan. Tetap saja Umar di bawah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Para jamaah yang saya muliakan, ini dijelaskan dalam hadis dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, katanya, Sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul, saya ada dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasul nyuruh kami untuk bersedekah, mengeluarkan harta. Wa wafaqa dzalika indi malan. Ya, saya kebetulan ada harta, banyak uang. Saya bilang, al-yaum asbaqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yauman. Hari ini saya akan melampaui, mengungguli Abu Bakar kalau memang saya bisa melampauinya hari ini. Ya, fajitu binisfi mali. Saya bawa harta saya separuh, saya berikan kepada Rasul untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul bilang, ma abqaita li ahlik. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Kata Umar menjawab, mithlah, ada separuh lagi saya tinggalkan untuk keluarga saya. Wa ata Abu Bakar bikulli ma indah. Abu Bakar bawa semua hartanya, diberikan untuk agama Allah. Waktu itu dalam persiapan perang Tabuk. Kata Nabi kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Kata Abu Bakar menjawab, abqaitu lahum Allah wa Rasul. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang saya muliakan, kata sahabat Umar, la asbiquhu ila syai'in abadan. Ternyata saya nggak bisa mengungguli Abu Bakar dalam berbagai hal. Tapi inilah dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita katakan, Nabi menyebutkan dua sahabat ini adalah pimpinan orang-orang dewasa, dalam kurung orang-orang tua di dalam surga nanti. Saya nggak bisa bayangkan apa bentuk kepemimpinan mengatur sekian banyak orang-orang tua yang masuk surga. Ngajak apa, mau melakukan apa, gak bisa saya bayangkan. Tapi Nabi mengatakan itulah dia, itulah dia. Ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar adalah pimpinan dari orang dewasa, orang tua yang masuk surga, dari orang pertama sampai orang terakhir. Karena memang Abu Bakar dan Umar dengan kelebihan-kelebihannya di dalam ibadah, di dalam amal, di dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah yang saya katakan dan ingin tegaskan adalah kita di samping disuruh
untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh juga untuk memperhatikan sahabat-sahabat Nabi. Karena sahabat-sahabat Nabi itu dikatakan sebagai orang-orang yang terbaik. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Abad yang terbaik adalah abad saya. Masa hidupnya Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat itu definisinya adalah orang yang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya beriman, matinya beriman. 100 tahun pertama disebut dengan generasi sahabat. 100 tahun berikutnya disebut dengan generasi tabi'in. Orang yang ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan Rasul. Dan kemudian generasi tabi'in 100 tahun yang berikutnya, orang yang bertemu dengan orang yang ketemu dengan sahabat. Dan sahabat-sahabat yang ada itu demikian sangat banyak. Sangat banyak. Dan dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, ternyata dua sahabat ini, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berada pada puncak kebaikan dengan semua kebaikan yang mereka lakukan. Para jemaah sekalian, itulah dulu beberapa poin yang bisa saya sampaikan kenapa Abu Bakar dan Umar dikatakan sayyid, pimpinan dari orang-orang surga yang tua-tua, kuhul istilahnya, yang sudah tua tapi semuanya muda-muda, tapi perasaan itu ada karena memang terkait dengan kehidupan di dunia. Ada yang mati meninggal tua dan ada yang meninggal muda. InsyaAllah akan kita lanjut dalam kesempatan berikut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Demikian penjelasannya. Berikut mari, barangkali ada hal-hal yang akan diangkatkan ke permukaan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Dipersilakan, tafadhal. Monggo. Monggo Pak Dirman, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Orang-orang surga itu semuanya terpenuhi. Ya. Tuhannya. Hmm. Tinggal menikmati apa yang dia mau. Pertanyaan saya, apakah aktivitas orang-orang di surga itu nanti, kalau kita di dunia ini kan ada yang menjaga, ada yang kerja PNS, macam-macam. Orang surga Ya. Jawabannya nggak ada, senang-senang aja. Karena surga itu adalah dar jaza, kampung pembalasan. Tidak ada lagi kesibukan-kesibukan yang itu merupakan beban, kewajiban. Kalau kita di dunia, suami, pimpinan keluarga disuruh cari rezeki dalam rangka untuk menghidupi keluarga, istri dan anak-anak, nggak ada lagi di sana. Ya, kita di dunia ini disuruh beribadah, bersujud kepada Allah dengan sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Di sana nggak ada, senang-senang aja, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, menikmati makanan, minuman, ini itu, ya senang-senang aja semuanya. Kalau dipertanyakan, adakah aktivitas-aktivitas seperti yang ada di dalam kehidupan kita di dunia? Nggak ada, tidak ada, karena itu adalah kampung pembalasan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah nyuruh kita dengan kewajiban-kewajiban di dunia sekarang ini, kemudian kita lakukan, kita taat, perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan, nanti kita dibalas oleh Allah, senang-senang aja. Jadi ibarat kalau di dalam kehidupan kita, seseorang yang sudah demikian berjasa di dunia ini dengan kebaikan-kebaikannya, diundang oleh presiden umpamanya, ya ini kamu tinggal di hotel, senang-senang kamu dengan istri kamu umpamanya, mau makan ada, mau minum, mau jalan-jalan, mau kemana, gak ada beban-beban agama lagi bagi orang-orang yang di surga, karena memang ya sudah dulu waktu di dunia. Makanya ketika kita hidup di dunia sekarang ini, bahasa saya, kita ini direpotkan oleh Allah. Dalam dua petik kata-kata direpotkan. Lagi enak-enak tidur, disuruh bangun,
saya lagi enak tidur, disuruh bangun, bangun. Lah itulah kita orang beriman. Ada ingin sesuatu, katanya enak, tapi ternyata nggak boleh kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak jadilah kalau memang nggak boleh. Taat dan patuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang Allah Subhanahu Wa Taala apresiasi, muliakan, dan kemudian Allah balas. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka atas kesabaran mereka waktu hidup di dunia. Allah balas dengan surga dan pakaian sutra, pakaian yang terbaik untuk orang-orang surga dengan berbagai-bagai perhiasannya. Demikian tentang poin yang dipertanyakan. Yap. Jadi ini ada kisah. Yap. Seseorang yang ditinggalin orang tuanya. Ya. Besar 40 miliar. Ya. Sehingga dia tidak merasa perlu kerja apa-apa lagi. Ya. Namun dia curhat kepada temannya, mengalami hidup ini jenuh gitu. Mau kerja ini untuk apa lagi? Mau ini untuk apa lagi? Apakah di surga itu ada juga rasa jenuh? Jawabnya nggak ada. Enak semua, apalagi yang jenuh. Saya mau dengan istri, ada istri saya mau dengan bidadari, istri saya nggak cemburu. Saya mau makan ini, mau minum itu. Iya, nggak ada. Jenuh, bosan, iya. Di dunia ini ada jenuh, bosan. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas, ya bosan di dunia ini. Punya istri masih muda, iya kan? Bosan juga, hanya satu itu saja. Ingin tambah lagi, tapi nggak berani. Lah kan gitu. Lah istri sudah nggak berfungsi dalam tanda dua petik. Ya mau tambah, aduh kasihan nama istri saya, nggak jadi. Lah kan gitu di dunia. Ya memang di dunia ya dengan hidup kita yang ada di dunia sekarang ini. Tapi di sana itu enak semua. Sepertinya ya nggak ada yang membuat bosan. Semua memuaskan, semuanya memberikan kenikmatan. Makanya Nabi menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, a'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh itu di surga sesuatu yang gak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan gak pernah terlintas di dalam hati. Kalau gak percaya kamu, kata Nabi, tuh baca ayat Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, gak ada satu diri ya apa yang sudah ya disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disembunyikan oleh Allah, suatu yang sangat memuaskan hati sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Jadi enak-enak aja semuanya, betul-betul. Kalau ya saya katakan ya surga itu ya enak semua, karena memang hadis Nabi mengatakan demikian. Ini hadis Nabi yang Allah katakan kepada orang surga, orang surga, kalian hidup terus, nggak mati-mati, sehat terus, nggak ada sakit-sakit. Ya, muda terus, gak tua-tua, senang terus, gak ada gak enak. Wis, full kenikmatan. Dan itu memang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang gak mau? Kalau di dunia ini ada capek, ada jenuh, ada malas, ada apa namanya? Ya itulah kita di dunia. Apapun yang kita lakukan, pasti kita dengan perasaan-perasaan seperti itu. Tidak untuk orang yang masuk surga. Demikian, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memiliki dia. Terus amalan apa yang bisa ketemu nanti sama Rasulullah dan para sahabatnya di zaman sekarang? Para jamaah yang saya muliakan, pernah seorang sahabat berkeluh kesah kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau nanti ya masuk surga, kamu masuk surga, tentu kami gak pernah ketemu dengan engkau karena kau pasti pada tingkat yang paling atas. Ya, sementara kami waktu di dunia sekarang ini selalu bersama dengan engkau. Ya, keinginan sahabat itu
karena ingin bertemu dengan Rasul, karena memang di dunia selalu bertemu dengan Rasul, nanti di akhirat apa bisa gitu. Kata Nabi kepada sahabat itu, a'inni bikathratis sujud, ya tolong aku dengan banyak bersujud kamu kepada Allah, dalam kurung ketaatan ibadah sholat utamanya, di samping kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi menekuni sholat itu dikatakan oleh Nabi, tolong aku untuk kamu bisa masuk surga, banyak sujud kepada Allah, dalam kurung taat beribadah dalam melakukan sholat. Yaitu di samping yang lain-lain, kita kan tahu kesempatan hidup di dunia yang ada ini kan banyak bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu tadi contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan semua kesempatan kebaikan, apakah itu ibadah, demikian juga amal. Nah, ketika kita hidup di sekarang di dunia, apa yang bisa kita lakukan? Saya katakan, ya kalau memang bisa ya lakukanlah seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, ya mau bilang apa? Saya nggak bisa puasa sunat karena saya sakit-sakitan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi bisa kan sholat, ya tekuni sholat itu. Kalau memang bisa semua, ya alhamdulillah. Dan memang kita harus berusaha untuk mencapai yang terbaik dari ibadah, demikian juga dari amal. Demikian tentang itu. Para jemaah yang saya muliakan, cukup dulu, sampai nanti kita lanjut, masih akan kita bicarakan berikut. Kalau ini ya Sayyidah Kuhul Ahlil Jannah, pimpinan orang dewasa, orang tua yang di surga. Nanti ada Sayyidatu An-Nisa min Ahlil Jannah, pimpinan dari wanita dari orang surga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.